Ya, ini adalah em, cooling pad dari NYX. Gimana bacanya? NYX. Kalau dulu tuh pemain cooling pad kebanyakan dari Deepcool. Nah, ini udah ada NYX seri X8. Ini Nemesis X8 ya. Dan dia support sampai 19 inci laptopnya. Nah, tampilannya simple gini dengan dus warna hijau dan juga backgroundnya warna ungu ya. Tapi cooling padnya tetap warna hitam. Nah, ini walaupun tulisannya X8 Artemis X8, tapi fan-nya itu hanya 6 ya. 3 fan ukuran besar dan 3 fan ukuran kecil. Kita coba buka dulu ya. Seperti cooling pad pada umumnya, cuma ini ada volume control dan juga udah support RGB ya. Dan dia udah tentunya RGB-nya bisa on off. Nah, ini kabelnya, kabel USB-nya female. Jadi kalau kita colokin satu ke komputer, satu lagi ke cooling pad-nya. Jadi kalau kabel ini hilang, nggak ada spare part-nya lagi nih. Mungkin nanti ada yang jual terpisah itu. Nah, kita dapat kitabnya ya. Cuma, nah, isinya itu spesifikasi umumnya ya. Ada 2 fan-nya. Yang satu kecil itu sekitar sampai 2100-an, dan yang besarnya itu 1300 RPM. Tapi dia nggak dijelasin ini noise-nya seberapa ya. Oh, ada noise levelnya 26 dBA. Nggak begitu terasa untuk segitu. Ini tampilannya dominan hitam dan dia sistem rak gitu, jadi bisa sampai sudut kemiringan 50 derajat di sini di apa namanya, di kitabnya dibilang. Dan lumayan kokoh ya bawahnya itu. Ini kipasnya ada 3 yang ukuran besarnya dan 3 ukuran kecil. Cuman di sini nggak tahu size fan-nya berapa inci ya. Mungkin 12 atau 5 atau 8. Kayaknya antara 12 yang besar dan 8 inci yang kecilnya. Dan lumayan tebal untuk ukuran cooling pad ya. Nah, ini buat mode 10 nya itu kita bisa buka kayak gini, dan dia ada pengait besi di bawahnya itu, tinggal diletakkan sesuai dengan jalurnya. Cuman kayaknya tinggi, untuk segini tinggi sekali ya. Sedangkan saya lihat pegangan kakinya itu nggak terlalu tinggi untuk laptop yang lumayan tebal, karena laptop gaming kan rata-rata tebal ya. Jadi untuk pen yang cukup tinggi segini agak ngeri ya. Dan juga ini memang bodinya semua plastik ya, jadi stand tinggi mungkin sih terlalu ngeri. Oh ya, ini USB-nya 2 slot ya, satu buat ke laptop, satu lagi kita gunain untuk mouse atau yang lainnya.
ini stand HP-nya, jadi kita bisa taruh HP, bisa untuk nonton tutorial di YouTube sambil kerja, atau kita video call sambil main game. Jadi bisa kita simpan HP-nya di sebelah cooling pad-nya. Tapi ini nggak terlalu tinggi stand HP-nya ya. Jadi untuk HP yang ukuran besar kayaknya agak ngeri. Jadi HP-HP yang standar 5 sampai 6 inci aja. Nah, kita bisa nonton YouTube sambil kerja atau video call sambil main game. Dan ini juga lumayan ngebantu juga ya, walaupun kayaknya ini nggak begitu terpakai nantinya. Oke, dan untuk itunya kita bisa pasang lagi ke soket yang disediain. Kalau memang butuh nanti bisa digunain. Karena ini fan-nya inputnya 5 volt, jadi kita bisa pakai casan HP tanpa kudu colok ke laptop atau ke komputer. Cukup sejuk ya anginnya ya, karena memang udah 6 fan dan bisa diatur sampai kecepatan paling tinggi 6 dan terendahnya 1. Dan untuk RGB bisa disetting on, off, atau mode statik atau juga mode rainbow yang warna-warni. Tinggal selera kita kayak gimana. Dan untuk RGB kalau mau dinonaktifkan tinggal ditekan lama tombol RGB nya. Gitu juga dengan cooling pad nya, kalau misalnya mau dimatiin kipasnya tinggal di on off aja. Ada tombolnya juga. Dan untuk penahan bodi laptop nggak begitu tinggi ya, kelihatan lebih tebal bodi laptopnya. Jadi untuk tahan tinggi enggak direkomendasikan, ngeri. Nah ini volume speed fan-nya bisa kita atur sampai 6 paling tingginya, dan juga nomor 1 paling rendahnya, U1 paling rendah ya. Kalau untuk pemakaian biasa cukup 3, tapi kalau misalnya mau game, mau kerja berat, kita bisa maksimum speednya sampai 6. Untuk ten pertengahan udah lumayan tinggi ya. Jadi kita maksimum 10 sampai 50 derajat masih terlalu ngeri untuk laptop besar dan berat kayak gini.
di range harga 300-an. Cooling pad ini masih terlalu banyak pesaingnya, karena di bawah harga itu udah ada juga yang menawarkan 6 fan tapi belum RGB dan belum ada pengaturan speed fan dan juga RGB nya.